Lagi ini lebih bagus lagi nanti kalau memang berkenan kita ini kan juga Pak, kita bentuk nanti kelompok tani milenial gitu kan. Oh, Nah, iya. kalau itu bisa didukung, kita lebih ini kan. Di organisasi saya merasakan ya ada tantangan yang luar biasa. Gitu ya. Tantangannya apa tuh? Luar biasa. Bahkan Kuburaya pernah juara satu, peringkat 1 kabupaten se-Indonesia. Se-Indonesia? Se-Indonesia. Luar biasa. Ya. Saya juga sudah sampaikan juga ke teman-teman kan bahwa ASN itu nggak banyak fungsinya. Fungsi ASN itu 3 ya. Tetapi berat. Iya, iya. 3. Sejenak kita, dialog asik. Halo sahabat Sekda Podcast, ketemu lagi kita di Sejenak Kita Dialog Asik. Kali ini kita kedatangan Pak Arianto. Beliau seorang kepala bagian organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya. Selamat sore Pak Arianto. Selamat sore Pak Sekda. Sehat nih ya? Alhamdulillah Pak. Sehat Ya, Pak. Alhamdulillah. Kelihatan. Nah. Kayaknya ada tanda-tanda kebahagiaan ini Pak Arianto belakang ini ya. Ya, terima kasih Pak. Semoga bahagia selalu Pak Arianto ya. Amin Pak, sama-sama. Pak Arianto tinggal di mana? Saya tinggal di Ampera Pak. Oh di Ampera. Ya, Ampera ya. Dulu saya dengar di ini ya, di daerah Jeruju. Iya, dulu Oh, ya. Saya dibesarkan di Jeruju Besar. Jeruju Besar, Iya. asal Jeruju Besar ya. Iya, di Jeruju Besar. Oh berarti sama dengan daerah almarhum bapak saya Jeruju Besar ya. Oh iya Pak. Ya, warga Kuburaya kita ya. Keluarga Kuburaya Pak. Kuburaya. Betul, Pak. Ya. Di Ampera kan Pontianak ini. Ampera ya kebetulan masuk wilayah Pontianak. maksudnya, Pontianak Pak. ya. Iya. Tapi asal Kuburaya Ya, ya. tetapi tetap mengabdi di Kuburaya kan, keseharian juga di Kuburaya lah. Kuburaya. Iya. Sip. Keluarga gimana? Sehat? Alhamdulillah Iya. Pak, ya sehat-sehat semua. Ya. Istri di mana? Istri aktivitas? Kebetulan istri juga pegawai negeri. Beliau sekarang di Puskesmas Alianyang. Ya. Oh, medis ya. Iya, Orang medis. kesehatan ya. Ya, alhamdulillah. Cocok biasanya PNS itu, kalau PNS cowok itu ketemunya kalau nggak orang medis, guru gitu ya. Jodoh. Jodoh sudah begitu Pak. Putra Ya. putri? Ya, ada 5. Ya, Pak. Alhamdulillah. Ya, 2 putri dan 3 putra. Sudah ya sudah kuliah lah semuanya. Ada 2 yang kuliah. Oh, Ya, masih kuliah. 2 yang sekarang masih di bangku SMA, kemudian 1 masih di SMP. Pak. SMP. Oh ya, cukuplah 5 ya. Ya, Apa mau digenapin pemain poli? Oh, udah. 6. Ya. Karena kalau orang dulu bilang kan, ya 5 itu sudah inilah ya. Kalau 1 kan kurang. Oh, gitu. 2 itu cukup. 2 cukup. 2 cukup. Kalau Ya. 5 3 pas. itu sudah baik kan. Oh gitu. 4 lebih baik, 5 itu sudah istimewa. Oh istimewa ya. Ya semoga sehat-sehat semua. Amin. Keluarga, jadi keluarga besar ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan sukses semua. Pak Arianto, keseharian kalau aktivitas selain di kantor ada aktivitas lain di? Ya hobinya ke kebun saja Pak. Oh, Ya, berkebun. berkebun ya. Punya kebun Ya. besar, berapa hektar? Ya sebatas untuk ini aja lah, untuk Ya. untuk mengeluarkan keringat ya, untuk ini saja Pak ya. Ditanamin apa? Sementara ini ada kelapa, ya, Oh, kelapa dalam. ya, kelapa dalam, ya, kemudian ya juga padi, Oh ada padinya ya, juga. dan juga dijadikan tempat lahan praktek lah bagi anak-anak. Kami punya sekolah binaan, ya. Jadi anak-anak untuk dijadikan lahan praktek pertanian di sana, ya. Oh praktik Iya. pertanian. Praktek pertanian. Jadi Kerjasama dengan sekolah ya ada sebuah PKBM. PKBM, Ya, ya. PKBM di Jeruju Besar sana. Ya. Oh, lokasi di Jeruju Besar di Jeruju ya? Besar, ya. Nah, Ramai di situ. siswanya?
Ada 60 orang ya. Oh, lumayan ada ya. 60, ya. Jadi ada buka paket B maupun paket C di situ. Jadi ya salah satu kontribusi saya untuk mendukung mereka berkreasi untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila tadi kan ya salah satunya ya kita sediakan lahan itu untuk mereka inilah untuk mereka berkreativitas gitu kan. Ya. Itu paket B, paket C berarti anak-anak yang putus sekolah atau ya. Itu anak-anak yang memang memilih untuk sekolah di jalur non formal ya. Jadi sekarang usianya? Usianya memang usia sekolah ya. Oh, usia sekolah ya. Jadi sekarang tuh kan itu sekolah kesetaraan, pendidikan kesetaraan. Jadi bukan lagi kesannya sekolah paket itu adalah sekolah alternatif atau sekolah kejar, kalau dulu kan kejar ini yang kan wajib putus belajar, sekolah kalau ini ya. Usia sekolah ya? Kalau ini memang benar-benar untuk usia sekolah kan, maka itu diinikanlah ke program itu. Dan bedanya kalau di PKBM itu lebih leluasa kan dalam mendesain kurikulum. Oh gitu. Jadi kita bisa lebih Berarti sejalan dengan semangat Pak Menteri ini ya, Merdeka Belajar gitu ya. Iya, begitu Pak. Ya. Jadi benar-benar sesuai dengan minat siswa itu ya. Ya, siswa. Iya. Jadi tinggal kita menyediakan berbagai macam jenis pelatihan dan keterampilan yang bisa menjadi pilihan warga belajar di situ. Oke, menarik ya. Apalagi pertanian, sektor pertanian ini kalau di Kuburaya kan memang sektor andalan lah ya. Kuburaya sebagai lumbung pangan juga ya. Iya Pak. Kita harapkan supaya itu masih tetap bisa inilah kan. Apalagi warga penduduk Kuburaya ini cukup besar. Iya. Jadi perlu ada kemandirian pangan. Semangat anak-anak ini untuk menggeluti pertanian itu 60 siswa tadi ini bagus ya? Alhamdulillah Pak. Ya, kami juga didukung oleh orang tua ya. Jadi orang tua juga senang melihat anak-anaknya ini turun sama itu ya. Iya, jadi bahkan ada yang ini kan wah, selama ini susah untuk nyuruh anak-anak ini bisa membantu. Iya, itu kan kotor itu kalau kesannya kan. Itu ya. Tapi dengan program sekolah seperti itu kan, jadi bagus jadinya mereka juga paham kan. Iya. Dan yang kita harapkan tentunya ya bukan sekedar mereka nanti mau menjadi petani seperti orang tuanya sekarang tuh kan, tapi petani modern gitu ya. Petani yang modern lah. Petani yang nanti memanfaatkan teknologi gitu lah. Oh, menarik ini. Jadi di tengah kegalauan banyak pihak, di mana sektor pertanian ini mulai ditinggalkan, ditinggalkan oleh anak-anak muda lah ya. Anak-anak muda lebih ke kegiatan-kegiatan yang praktis, yang kegiatan milenial lah ya. Ada program seperti ini yang mengembalikan anak muda untuk cinta bertani ini tadi ya. Iya. Apalagi ini lebih bagus lagi nanti kalau memang berkenan kita ini kan juga Pak. Kita bentuk nanti kelompok tani milenial gitu kan. Kalau itu bisa didukung, kita lebih ini kan. Kita coba carikan program-program yang bisa untuk mendukung. Komoditinya apa aja itu? Sementara ini yang kami ini kan kemarin padi. Oh, pangan ya? Ya, padi. Horti juga ada? Horti sementara ini belum, tapi nanti akan kita kembangkan ke sana Pak. Yang sekarang di Horti kita ini kan polanya masih hidroponik gitu lah. Hidroponik? Iya, hidroponik. Kita coba kemarin di halaman sekolah kan, dan kemarin juga kita minta partisipasi ini orang tua kan. Kita edukasi, kemudian kita berikan semacam tugas kan, kepada anak-anak didik ini kan. Mereka kita buatkan, kita siapkan ini lahannya, paralon dan sebagainya kan. Dia kan di depan di halaman rumah mereka masing-masing kan. Dan semua orang tua mendukung gitu ya. Alhamdulillah orang tua mendukung Pak. Iya. Orang tua mendukung. Jadi sekalian kita memberikan pembelajaran kepada anak kan bagaimana ini kan. Ternyata tidak semua orang tua juga yang bercita-cita anaknya mesti jadi
apa pejabat gitu atau ini. Oh iya. Jadi bertani juga ya memang bertani ini kan mulia sekali ya niatnya untuk ketahanan pangan, kemandirian pangan gitu ya. Iya ya, menarik ini. Kalau pengajarnya dari sini semua. Pengajarnya ya sebagian besar memang direkrut dari Warga setempat dari ya. warga setempat. Ya. Ada pendidikan khusus pengajarnya atau lulusan mana gitu? Tidak juga. Ya. Oh, Jadi enggak. siapa yang ini kemudian kita daftarkan juga ya dia punya juga nomor induk. Oh, itu, ya. berarti ada sertifikasinya juga Ada ya. Iya. Ya, kan tidak semua orang bisa mengajar seperti itu. Iya. Harus ada sertifikasi juga ya. Iya, Pak. Sehingga memang lulusannya juga standar gitu ya. Iya. Oke, menarik ini ya. Baru satu tempat itu ya dia ya. Kalau untuk di Kuburaya satu tempat ini kan, namun kami juga ada berpartisipasi di tempat di daerah lain kan, yang gitu. bisa juga kami jadikan sebagai sebuah inilah kan referensi lah, Pak. Yang lebih ini ya. Lebih. Iya. Ya bagus sekali ini. Ya, Kita juga sebenarnya kemarin dapat tawaran juga di Mempawah kan, bahkan sudah disiapkan Pak. Disiapkan oleh ini saya punya lahan 30 hektar ya kan. Nah, kita yang belum siap untuk menerima tawaran itu. Iya, karena Iya, fokus dulu ini ya. Iya. Ini silakan nih digarap aja ya, 30 hektar saya punya lahan. Jadi malah kita yang belum siap dengan ini kita dengan warga alumni kita yang belum kita Artinya ya masyarakat juga mendukung pola-pola pendidikan seperti ini ya. Iya. Ya memang ini dibutuhkan sekali untuk generasi-generasi yang peduli juga dengan ketahanan pangan ini ya. Ya. Bagus ini. Nah, terkait dengan karir Pak Arianto sendiri. Ya. Ini di Kuburaya, sebelumnya di mana? Ya, saya sebelumnya di Kabupaten Pontianak. Hmm. Jadi begitu pemekaran tahun 2007 ya, awal 2008 saya bergabung memilih opsi untuk bekerja atau mengabdi di Kuburaya. Oh, gitu. Sejak tahun 2000 Ya, 2008 2008 itu sudah di Kuburaya ya. sudah di Kuburaya. Berarti termasuk awal pemerintahan Kuburaya Pak Arianto udah ini ya. Ya, sudah Pak. Iya. Sebelum di organisasi di mana saja? Ya. Sebelum di organisasi saya di sekretariat juga pada saat itu di sekretariat daerah Kabupaten Kuburaya. Kemudian akhir 2008 Kuburaya melakukan penyusunan struktur SOTK baru kan. Jadi ada BKD, maka saya waktu itu ada di Kepegawaian ya. Kepegawaian. Ya. Awalnya ya. Ya, di kepegawaian. Kemudian 2012 sempat pindah ke Dinas Dukcapil. Setelah itu ke BPKAD. Ya. Oh, sempat di BPKAD ya itu sempat, itu cukup lama juga, hampir 5 tahunan di BPKAD. Kemudian di Inspektorat dan terakhir di bagian organisasi. Oh, lengkap ini ya. Jadi urusan kepegawaian, urusan keuangan, ya, urusan pengawasan, urusan tata laksana organisasi juga udah. Kependudukan juga. Pendudukan ya, pelayanan penduduk ya. Iya. Berarti udah pengalaman kerja di berbagai sektor udah cukup banyak juga. Alhamdulillah. Dari semua tempat yang yang pernah dijalani itu, di mana yang paling berkesan kira-kira Pak Arianto? Ya, yang paling berkesan pertama memang di kepegawaian ya Pak ya. Pegawaian. Setelah itu di sini saya kira di organisasi. Organisasi. Ya, di organisasi. Oh. Di organisasi saya merasakan ada tantangan yang luar biasa. Gitu ya. Tantangannya apa tuh? Luar biasa, Pak. Kesibukan, beban tugas atau tantangan apa nih ini? Ya, pertama memang ini kan dalam rangka bagaimana menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik gitu kan.
Nah, itu sebagai sebuah komitmen nasional kita. Komitmen nasional. Nah, di saat saya mulai masuk tahun 2020, ya, Januari 2020 saya masuk di bagian organisasi. Ya. Nah, rupanya sudah ada sebuah agenda nasional yang harus diinikan, harus disukseskan, harus dilaksanakan. Ya, itu penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi. Iya. Oh, jadi itu jadi ekstra, jadi tantangan tersendiri ya. Tantangan tersendiri. Untuk menata ulang Ya. organisasi pemerintahan. Iya. Ya. Baik. Kalau di bagian organisasi ini dengan tantangan tadi itu Pak Rento ya. Itu kan luar biasa tuh. Menata ulang ya organisasi pemerintahan ya. Iya. Yang sebelumnya ya pastilah banyak pihak yang menganggap itu sudah terbaik lah gitu ya. Iya. Sudah settle juga. Ya kan? Sudah berjalan dengan mapan selama ini. Iya. Begitu dirancang untuk dirubah tadi, itu kira-kira di dalam sendiri Pak Arianto memanage tim di dalam itu gimana itu? Minimal, maksudnya memberikan wawasan, pengetahuan, pencerahan terhadap tim yang juga pasti mindsetnya sudah mapan tadi. Iya. Iya. Ini memang cukup berat Pak ya pada saat itu ya. Jadi resistensi ya. Iya. Resistensi terhadap perubahan kondisi itu, yang sudah dirasakan nyaman selama ini itu kan tiba-tiba disuruh berubah yang begitu drastis dengan salah satunya dengan diawali dengan memangkas struktur ya. Menyederhanakan struktur. Ya, kami berupaya untuk selalu memberikan penyadaran kepada teman-teman kan, terutama di internal ya, bahwa ini tidak akan terjadi, ya tidak akan merugikan, ya tidak akan merugikan, dan ini memang sudah menjadi agenda nasional, pasti sudah ada jalan keluar kan. Dan sudah dikaji juga gitu. Dan ini sudah pasti dari hasil pengkajian kan yang sudah begitu lama. Dan alhamdulillah juga seiring waktu ya sekarang sudah mulai inilah Pak ya, sudah bisa diterima dengan baik. Dan alhamdulillah pimpinan juga mendukung kan, Pak Bupati juga pada saat kami minta untuk menyampaikan ini di hadapan seluruh kepala OPD ya. Juga ya. Bupati buat juga kebijakan ya. Juga memberikan pemahaman kan bahwa ini tidak akan merugikan semua pihak. Ini berarti rentetan dari reformasi itu ya? Iya. Reformasi 98 itu ya? Ini ya. Rentetan itu ya? Rentetan dari sebagai implementasi dari reformasi ya? Iya Pak, dalam rangka untuk percepatan pelayanan publik, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan itu sendiri. Ya, berarti di Kuburaya juga, walaupun sebagai daerah baru, ya reformasi itu juga diimplementasikan di tata kelola pemerintahan ya, di tata kelola mengarah ke sana. Oh ya. Benar, Pak. Nah, di dalam menata tadi, Pak Arianto ya, di dalam menata organisasi tadi, tentu Pak Arianto didukung oleh tim. Berapa orang nih tim Pak Arianto di bagian organisasi? Ya, kami di organisasi ada 13 orang. 13 orang. Ya. Menangani semua pemerintahan Kuburaya itu ya? Iya, menangani pemerintahan Kuburaya ya, baik di aspek. Cukup itu jumlah segitu? Ya dicukup-cukupkan Pak. Ya. Dicukup-cukup. Ya. Dan memang ini jadi tantangan kan, karena memang sekarang kita harr masuk ke era, sekarang kita sudah masuk era digital ya, era industri 4.0 kan, 4.0. Nah di sini ini tantangan kita nih Pak. Ya. Jadi pemerintahan juga harus sudah masuk ke sana kan, sehingga dengan jumlah aparat atau pegawai segini nih ya
cukup-cukupin tadi ya. Cukupin, Tapi tentu didukung juga dengan teknologi ya. Iya, dengan IT itu juga Iya. bisa membantu mempercepat ya. Iya, Pak. Dengan IT itu. Jadi walaupun kekurangan personil di bagian-bagian tertentu sudah bisa ditangani oleh sistem IT itu ya. Sudah ya. Iya. Oke. Kalau dukungan finansial untuk melakukan ya reformasi organisasi tadi dari Pemda sendiri? Dari Pemda sendiri, alhamdulillah, Pak, bisa kita ini kan lah, ya Bisa sudah dimaksimalkan, bisa ya? dimaksimalkan, sudah bisa dimaksimalkan. Apalagi dengan sekali lagi, kan kita sudah masuk ke era yang Ya. ya, lebih efektif, dan sehingga sekarang ya tidak perlu lagi banyak koordinasi, konsultasi yang sifatnya langsung berhadapan fisik juga sekarang sudah Dengan Zoom meeting aja udah. Zoom meeting aja mungkin sudah bisa. Tapi pihak yang di sananya juga nyambung ya. Nyambung ya. Bisa dimaklumi dengan sistem Zoom meeting atau by chat gitu aja, chattingan gitu, mereka juga familiar dan bisa menerima itu ya. Iya, Pak. Alhamdulillah dengan ini teknologi ini yang memang dimanfaatkan, benar, Pak. Oh, ya. Jadi sangat membantu sekali. Ya, Jadi kan ada juga walaupun- pihak-pihak yang merasa ini tidak etis gitu ya. Iya. Tidak ada masalah terkait dengan itu ya. Misalnya dari provinsi, dari pemerintah pusat, pada saat koordinasi konsultasi itu tidak ada masalah ya. Ya, selama ini kami tidak menemukan itu, Pak. Ya, jadi lancar-lancar saja. Bahkan kalau kita datang ramai-ramai di sana, malah mereka Dimarah ya. Oh, ini ngapain ini ramai-ramai? Ya berarti Iya. berarti dukungan eksternal untuk Iya. menyukseskan apa yang Pak Rianto beserta tim lakukan ini juga sudah apa? Ya, sudah nyambung lah gitu ya, Iya, Pak. didukung. Ya. Nah, ini kan membutuhkan kepemimpinan ya. Ya. Kepemimpinan dari Pak Rianto sendiri terhadap tim ini ya. Terhadap tim. Tentu 13 orang ini kan backgroundnya masing-masing pasti beda ya kan. Iya. Karakternya juga beda. Bahkan bakatnya juga masing-masing kan berbeda-beda. Iya. Nggak semuanya mungkin yang punya talenta di organisasi mungkin ya. Ini tantangan tersendiri Pak Rianto sebagai pemimpin bagaimana meningkatkan kompetensi mereka untuk mendukung sebagai anggota tim kerja tadi ya. Nah, Iya. pengalaman Pak Rianto sendiri dalam memanage, dalam memimpin bawahan ini, Iya. gimana? Baik, Pak, di awal-awal, tahun awal memang saya efektifkan untuk rapat staf. Jadi setiap hari Senin setelah apel pagi, itu kami lakukan briefing lah sebentar itu. Oke. Nah, jadi di kesempatan itu kita diskusi kan, apa permasalahan, kemudian apa target-target yang harus kita selesaikan dalam Pak Rianto langsung mementor mereka juga langsung ya. ya, saya juga langsung Jadi sistem corporate university jalan di situ ya. alhamdulillah jalan, Pak. Ya. Jalan, Bahkan ya. kami juga pernah mengirim, ya, saya tawarkan kepada mereka, terutama yang baru-baru kan, waktu sudah ada yang baru masuk, saya tawarkan, ini saya ini ya, saya magangkan ya sebenarnya di Biro Organisasi Provinsi. Iya. Saya kasih waktu seminggu untuk magang di sana. Itu corporate university benar itu ya. Jadi kita surati ke sana, bersurat, kemudian di sana menerima, kemudian yang bersangkutan dia bebas dari tugas di sini, berkantor di sana selama seminggu belajar. Oh, iya, Dan alhamdulillah diterima di sana. Ya, dan bahkan Pak Bukaronya pada saat itu kasih feedback kepada saya kan. Pak Kabak katanya, itu tanggung tuh seminggu katanya. Sebulan katanya. Wah, itu sih mutasi itu kalau sebulan ya. Itu tanggung seminggu. Sebulan ya udah lalu kan ini. Kami di sini yang ini ya kan. Iya. Karena kami perlu tenaga yang Iya, kalau sebulan itu bukan magang lagi, mutasi itu. Oke. Dari sekian banyak bawahan Pak Rianto tadi ya. Tentu tadi dengan masing-masing bakat, temperamennya masing-masing ya. Nah, yang paling berkesan bagi Pak Rianto di dalam membimbing mereka ini tantangan tersendiri. Yang paling berkesan, ini kira-kira ada tidak hal-hal yang berkesan sehingga
membuat Pak Arianto terkadang timbul emosi, timbul juga rasa haru untuk membina potensi mereka ini. Ada tidak itu? Ya, kalau mereka memang merasa ada waktunya merasa jenuh itu Pak ya, mungkin ya saya kadang bisa saya pahami kadang-kadang dengan ritme, dengan beban kerja tadi yang banyak kan itu kadang saya bisa pahami itu. Untuk mereka sedikit minta kelonggaran, kelonggaran dalam arti bukan artinya untuk malas-malasan gitu kan, tetapi ya, kadang minta ini. Kalau saya misalnya bisa nggak ini besok selesai gitu kan, itu kadang ya mereka sebenarnya awalnya tetap bilang siap aja dong ya. Ya, nggak berani dong, nggak berani bantah ya. Iya tetap bilang siap, tapi kalau sampai besoknya pun belum selesai, ya saya masih bisa indikanlah kepada mereka kan untuk memberikan toleransi dan dari batas toleransi yang saya berikan, kalau memang mereka masih belum itu saya indikan, saya dekati secara personal kan, itu apa permasalahannya, baru mereka kadang bisa menyampaikan. Oh sampai permasalahannya ya. Sampai ke masalah pribadi segala macam Pak Arianto dalami gitu ya, supaya mereka termotivasi kerja ya. Termotivasi kerja. Ya tentu masing-masing punya masalah pribadi juga gitu ya. Masalah apa yang biasanya muncul di pegawai atau anak buah Pak Arianto tadi secara pribadi itu? Ya, kalau ini sih mungkin ya, kalau masa pribadi benar sih mungkin enggak ini lah. Ya, tapi kan artinya ya mereka dari rumah juga kan pasti ada masalah. Tapi Pak Arianto bisa membimbing sebagai pemimpin, membimbing mereka itu ya. Dan bisa membantu sedikit meringankan itu ya. Oke. Dari apa yang Pak Arianto lakukan tadi yang membantu meringankan mereka, feedback dari mereka itu kira-kira bagaimana? Apakah ya mereka bersyukur sekali atau pernah sampai bersyukur itu berterima kasih ke Pak Arianto itu secara luar biasa gitu? Ya. Yang paling berat itu di mereka apa ya pengalaman Pak Arianto? Kalau yang paling berat ya saya kira sih enggak ada juga yang ini Pak ya. Yang berat-berat benar sih enggak. Ya enggak juga yang berat-berat benar ya. Saya kadang juga kalau masalah punya keluarga ya saya juga sudah sampaikan ke mereka kan ya. Saya juga punya anak ya, punya istri dan mereka juga bisa nolak itu kan, bisa memahami. Dan saya juga sekaligus mengedukasi mereka karena mereka tuh masih ya boleh katakan adik-adik saya juga lah. Adik saya yang baru juga memiliki keluarga kecil itu kan. Ya. Saya ini kan juga ya, kalau anak ya memang bayi ya senangnya bangunnya biasa mungkin di atas jam malam 8 gitu kan, tidurnya udah kemalaman, bangunnya kita yang harusnya sudah di kantor dia mungkin belum bangun. Nah di situ juga saya ini kan bahwa ya disitulah kita juga harus mendidik kan, mendidik mereka mulai dari kecil itu kan, supaya mereka bagaimana bisa dibangunkan kan. Ya, Pak Arianto edukasi mereka, kasihkan semangat gitu ya. Iya. Jadi bisa bangun, dia bisa dibangunkan dia lebih awal kan. Kemudian bisa ini kan disiapkan untuk diantar ataupun ya kalau memang udah ya silakanlah untuk dibawa. Oh diperkenalkan gitu ya. Tapi pada akhirnya mereka bersemangat itu. Akhirnya kinerja muncul itu ya. Iya, kinerja juga muncul. Iya. Luar biasa kepemimpinan secara humanis juga mendekati dengan seni Pak Arianto sendiri, mendekati menyelesaikan masalah-masalah staf juga itu ya. Itu tentu
sangat membanggakan sekali itu ya. Dan mereka pasti bersyukur sekali bahwa masalah mereka bisa teratasi itu ya, ada solusinya itu ya. Ya, pasti suatu pemimpin yang ya bagi anak buah ini sangat dicintai tentu dengan cara begitu ya. Ya, terima kasih Pak. Iya ya. Atau pernah menyampaikan ke Pak Arianto, misalnya Pak Arianto jangan pindah-pindah deh, sama kami aja gitu. Iya. Pernah ya? Ya udah sering juga begitu Pak. Sering ya. Ya, Itu. kalau udah ada berita pelantikan tuh kadang mereka ini, janganlah sampai Gitu Bapak ya. ini pindah. Ya karena mereka sudah terbantu seperti itu, diperhatikan benar itu ya. Ya, jarang-jarang memang kepemimpinan seperti itu ya Pak Arianto ya, dengan seni seperti itu. Nah, Pak Arianto, dari staf-staf Pak Arianto tadi itu, dengan terbantu seperti itu, ada juga yang akhirnya karirnya juga meningkat gitu ya. Ya, dipromosikan gimana? Ada ya? Ya, dipromosikan ada Pak ya. Udah banyak yang berhasil itu ya. Iya. Alhamdulillah selama saya 3 tahun di organisasi ya memang ada rotasi maupun promosi ya. Promosi ya. yang internal ya juga ada. Ya itu salah satu barometer itu, keberhasilan seorang pemimpin bisa membuat stafnya berhasil promosi itu ya. Ada kebanggaan sendiri Pak Arianto dengan prestasi staf seperti itu? Ya, saya merasa bangga Pak. Pasti ya. Ya, pasti merasa bangga kan, dan mereka juga merasa dihargai terhadap prestasi atas kinerja mereka selama ini. Iya. Kalau rasa kehilangan ada? Kehilangan juga Pak. Pasti ya. Tapi demi karir staf yang lebih baik. Iya. Tentu bisa diikhlaskan ya. Iya Pak. Kalau kehilangan pasti ya. Pasti rasa kehilangan. Karena sudah bertahun-tahun bersama. Iya. Ya, dalam satu tim kerja yang mungkin siang malam kerjanya ya. Iya siap. Iya. Pasti kehilangan. Nah, pada saat seperti itu misalnya, bagaimana Pak Arianto mengatasi tadi rasa kehilangan, rasa terutama perasaan itulah, atau sedih juga barangkali? Ya sebenarnya sedih juga Pak kan, karena ya tentunya yang dipromosikan dengan itu kan yang terbaik. Iya. Yang kinerjanya pasti. Ya, jadi ya, sedikit banyak ada waktu penyesuaian lah begitu Pak. Iya. Penyesuaian. Ya. Tapi mereka setelah keluar juga masih komunikasi masih jalan semua. Iya, masih Pak. Masih hubungan masih jalan ya. Iya. Dan kebetulan untuk memperlancar pelaksanaan tugas sehari-hari pun ya kami membentuk grup gitu Pak ya. Grup kan. Ya, terutama kalau organisasi ini kan lebih banyak harus berkomunikasi kan, kepada teman-teman di seluruh OPD kan. Khususnya kepada sekretaris maupun kasubag TU maupun Renja gitu. Nah, jadi itu kami buat grup di situ, dan disitulah kami bisa lebih intens untuk melakukan komunikasi. Ya luar biasa ya, pembinaan pegawaian. Nah Pak Arianto sendiri terhadap karir Pak Arianto sendiri ini gimana? Kan tadi biasanya kita kalau berada di satu tempat yang sudah berkesan, rasanya enggan gitu mau meninggalkan biasanya, ya, karena pasti banyak hal yang semakin lama semakin banyak hal yang rasanya belum terselesaikan, yang ingin diselesaikan. Nah, kira-kira Pak Arianto sendiri gimana nih planning untuk karirnya? Ya, tentu tidak mungkin dong stay di situ aja, ya. Ya, cita-citanya kemana nih? Ya, tetap saya harus memikirkan juga ya karir saya. Namun saya juga harus menyiapkan teman-teman yang di kaderisasinya ada. Kaderisasi. Ya. Saya harus siapkan mereka juga. Supaya sektor mana yang Pak Arianto
apa lirik untuk karir ke depan dari eselon 3 ke eselon 2-nya ini? Ya tentunya yang punya korelasi lah dengan pengalaman Itu ya. pengalaman kerja Kalau saya. minat sendiri berdasarkan background Pak Rianto tadi, Ya. berarti kalau dari organisasi ke, tapi kan Pak Rianto sudah keliling ini, pegawaian, keuangan, ya. Apa di keuangan itu? Karena biasanya orang ngeliriknya di keuangan, dikira di situ banyak duit gitu ya, padahal itu masalahnya yang banyak gitu ya. Ya. Ya kalau korelasinya dari, tapi organisasi ini kalau dari bagian organisasi semua sektor bisa sih ya, Iya Pak. karena sudah tahu apa namanya tupoksi, tanggung jawab kewajiban semua sektor itu pasti tahu itu organisasi itu ya, Iya Pak. semua sektor. Jadi kemanapun bisa itu ya. Ya. Jadi memang karena kedudukan organisasi yang berada di bawah sekretariat daerah, berada di sekretariat daerah kan, dalam rangka membantu sekda dalam di bidang ya penataan organisasi. Ya. Jadi ya, kebijakan-kebijakan di bidang organisasi ya, itu tentunya kami harus lihat semuanya lah gitu ya. Iya. Ya, organisasi bukan hanya pada kelembagaannya saja, tapi juga tata laksana. Tata laksananya. Nah di sini yang lebih ini nih Pak sebenarnya kan, yang lebih gregetnya sebenarnya di tata laksananya ini kan. Ya. Tata laksananya. Nah karena kita masih ada beberapa yang ini, apalagi dengan pasca penyederhanaan birokrasi ini. Jadi ini harus tidak lanjuti dengan bagaimana sistem kerjanya. Kalau tidak nanti ini tidak akan ada artinya nih. Nanti ini kan. Ya. Selalu ingin lebih baik tata laksananya diperbaiki terus, menjadi efektif, menjadi efisien itu ya. Iya Pak. Iya. Itu yang tantangan dan yang memang dan itu memang harus masuk di semua lini. Iya. Tujuannya tadi apa kan? Untuk meningkatkan pelayanan publik. Kalau sudah bicara pelayanan publik, pasti semua lini masuk. Iya, semua sektor. Semua sektor masuk. Dan organisasi pasti tahu itu. semua sektor itu ya. Iya Pak. Ya karena selama ini ya kita juga terus mengedukasi kan, ya, terus mensosialisasikan bahwa pelayanan publik bukan hanya sekedar pelayanan administratif. Kan? Iya. Ya, kalau pelayanan administratif ya tahunya seolah-olah pelayanan publik itu ya kayak pelayanan surat menyurat, persuratan aja ya, perizinan dan sebagainya. Tapi ini yang namanya pelayanan publik ya pelayanan barang publik, ya pelayanan di jasa publik ya itu juga pelayanan publik. Ya. Sehingga memang semua harus kita kawal, kan? Semua harus kita harus kita dorong kan? Bahwa bagaimana kita untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik, yang berkualitas. Bahkan targetnya sebenarnya bagaimana meningkatkan pelayanan publik hingga Kuburaya ini pelayanan publiknya menjadi prima. Iya, luar biasa. Cita-cita semangatnya luar biasa ya, untuk Kuburaya ya. Nah, setelah mengetahui tadi semua sektor seperti itu tadi, dan tentu orientasi ke pelayanan publik yang lebih baik tadi ya, tata laksananya. Pak Rianto melihat sendiri di tata laksana pelayanan publik di Kuburaya sendiri sampai dengan saat ini gimana? Kita secara kita dinilai Pak, setiap tahun kita dinilai baik oleh Kemenpan RB maupun oleh Ombudsman sendiri. Hasil penilaiannya? Ya, dan alhamdulillah Kuburaya meningkat terus. Kita sekarang pada setiap tahun terus ada perbaikan gitu ya? Ada perbaikan Pak. Ada perbaikan. Ya. Untuk penilaian dari Ombudsman kita berada di zona hijau. Ya. Itu zona tertinggi itu ya? Ya, zona tertinggi. Ya, zona terbaik. Ya. Di zona hijau. Bahkan Kuburaya pernah juara peringkat 1 kabupaten se-Indonesia. Se-Indonesia? Luar biasa. Ya. Untuk Ombudsman. Dari Ombudsman ya? Ombudsman, ya. Ombudsman. Dan itu tetap kita pertahankan sampai sekarang kan? Tetap kita berada di zona hijau. Zona hijau. Luar biasa, selamat ya.
Memang Kuburaya menanjak terus Kuburaya harus menanjak. Iya, iya, iya. Nah, dari Kemenpan RB juga demikian kan, ada penilaian publik juga ya, yang namanya IPP kan, Indeks Pelayanan Publik. Nah, itu juga kita sudah masuk ke kategori sangat baik. Sangat baik. Iya, Iya, iya. masuk kategori sangat baik. Nah, Ya, luar biasa ya. Jadi apa yang dikerjakan tadi menunjukkan hasil yang signifikan lah ya. hasilnya signifikan. Dengan jerih payah, dengan kerja keras tim tadi ya. Iya. Dan terbukti pelayanan publik di Kuburaya ini pihak luar yang menilai ya, yang memang berkompeten menilai itu ya. Ya, berkompeten dan berwenang untuk melakukan penilaian tersebut ya. Ya memang sih, biasa pasti ada. Tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak ya. Iya. Pasti ada saja. Nah, terkait dengan memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang tadi mungkin masih belum puas lah ya. Pasti ada itu. Itu bagaimana menyampaikan, ya bukan mengkanter ya. Artinya mengedukasi lah pihak-pihak yang memang masih belum puas tadi. Gimana? Sering itu terjadi? Ya, kita monitor memang melalui kanal, baik di kanal pengaduan yang sudah disiapkan oleh masing-masing ada juga OPD, di Kuburaya ya, di setiap OPD ya? Di setiap OPD sudah ada Pak, maupun di kanal pengaduan nasional ya, melalui SP4N Lapor. SP4. Iya. Nah, di pengelolaan SP4N Lapor ya kita memang lihat ada beberapa, karena kan siapa saja boleh menyampaikan aspirasi. Iya, ini di era keterbukaan informasi ya. Di era sekarang ini kan, dan sangat mudah sekali kadang kan di situ. Nah, dan kita kelola dengan baik, ya. Kelola dengan baik, ya. Terkelola. Jadi, sehingga mereka bisa memahami. Mereka juga memahami kan, ya, apa yang mereka sampaikan kan, ya, dijawab, dan kita tidak lanjuti 100%, tidak ada yang tidak kita tindak lanjuti. Oh ya. Tindak lanjuti semua pengaduan yang masuk melalui kanal SP4N Lapor tersebut. Iya, iya. Bahkan itu menjadi bahan untuk terus kajian memperbaiki sistem tadi tata kelola ya. Sistem tata kelola. Iya, iya, iya. Jadi memang itu memang diperlukan mungkin kan, supaya persepsi dari luar kan terkait dengan persepsi masyarakat terkait pelayanan publik di Kuburaya kan. Sehingga itu menjadi bahan bagi kita untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ya, luar biasa ya, semangat. Semoga Kuburaya menanjak terus ya. Semoga Kuburaya lebih baik terus ya, ya. Demi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat ya. Oke, kalau Pak Arianto sendiri dalam melaksanakan tugas ini ya, tentu ini kan kalau dengar cerita Pak Arianto tadi, sepertinya jam kerja yang dialokasikan tidak bakal cukup ini. Apalagi tadi terus-menerus untuk memperbaiki ya. Tentu terus mengkaji, dapat lagi masukan, pertanyaan, atau mungkin pengaduan macam-macam tadi. Terus dikaji lagi. Ini kan tidak habis-habis ini. Pasti jam kerjanya nggak cukup dong. Ya. Sering lembur dong. Ya. Iya, jadi bagian dari itulah. Ya. Karena memang tugas sebagai ASN itu kan, ya itulah ya, 3 itu ya. Harus pertama, siap gitu ya. Harus siap. Ya. ASN sebagai pilihan, ya. Maka begitu kita sudah memilih situ ya. Mau nggak mau harus tidak siap mau, ya. Suka tidak suka memang itulah tugas kita. Saya juga sudah sampaikan juga ke teman-teman kan bahwa ASN itu nggak banyak fungsinya. Fungsi ASN itu 3 ya. Tetapi berat. Iya. 3 itu, tetapi berat ya. Apa itu? Pertama, kan ASN itu adalah pelayan publik. Kedua, pelaksana kebijakan publik yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketiga, ASN itu adalah perekat dan pemersatu NKRI. Ya. Itu ya tugas kita. Kalau itu kita pahami ya udah, itu tidak ada artinya tuh kan, tidak ada istilah
wah Pak ini kan bukan jam kantor, ngapa kami di ini ya? Nggak ada. Itu nggak ada tuh. Jadi mereka mulai harus siap selalu ya. Iya, paham sebenarnya. Melaksanakan kebijakan tadi ya. Iya, tapi jangan lupa juga keluarga juga adalah nah, itu dia. nomor satu. Itu dia. Ya, keluarga harus diutamakan juga. Iya, itu dia. Kalau dalam melaksanakan tugas tadi ternyata menyita waktu dan lain sebagainya, pihak keluarga gimana nih selama ini? Apa bikin surat pengaduan juga? Alhamdulillah karena saya pun ya istri juga ASN kan, jadi paham itu ya. Paham itu Pak. Anak-anak? Paham itu. Anak-anak juga alhamdulillah paham. Bisa memahami, situasi dan kondisi orang tuanya ya. Ya. Tapi tentu tidak terbengkalai juga anak-anak ya. Tidak. Terbukti tadi ya alhamdulillah pendidikannya bisa terjamin sampai kuliah gitu ya. Kesehatannya terjaga gitu ya. Alhamdulillah. Ya, jadi tetap terkontrol juga, tidak diabaikan ya. Nah, tapi dukungan dari keluarga ini memang penting sekali Pak Arianto ya. Iya, sangat penting. Selama ini yang Pak Arianto lihat itu, dukungan keluarga ini yang paling strategis untuk mendukung menyukseskan karir Pak Arianto sendiri ini dalam hal apa lah misalnya? Kalau dalam hal finansial mungkin tidak terlalu ini ya. Dalam hal apa? Mungkin doanya atau mungkin apanya itu? Ya. Doanya udah pasti Pak ya. Doa keluarga ya, karena di situ menentukan juga sukses ya. Doa keluarga. Dan memahami posisi dan kondisi ya. Saya sebagai ASN. Iya, sampai Pak Arianto bisa melaksanakan tugas dengan baik itu ya. Dari Pak Arianto sendiri feedback terhadap ini kan termasuk pengorbanan juga keluarga ya, yang harusnya waktunya digunakan untuk ya bersenda gurau keluarga, ternyata tidak Pak Arianto berikan karena harus melaksanakan tugas tadi. Kira-kira feedback apa yang Pak Arianto berikan ke keluarga sebagai tadi pengorbanan keluarga tadi? Ya, di hari-hari yang libur dan memang tidak ini ya kita inilah gunakan kita untuk bersama ya, untuk bersama. Selain itu, selain itu mungkin ya Pak Arianto berikan apalah atensi lebih atau bentuk hadiah apa gitu ya. Sekali waktu pasti ada ya. Ya, kecil-kecilan lah itu ya. Sekali waktu pasti ada ya. Ya, memberikan kejutan-kejutan. Kejutan-kejutan. Tapi dari keluarga sendiri Pak Arianto, orang tua masih ada ya? Ibu masih. Ibu masih ada. Ya, ibu masih. Tinggal di mana? Tinggal serumah enggak? Enggak, di rumah sendiri. Di besar ya. Oh, di rumah sendiri. Sering mengunjungi ibu juga ya? Ya, sering juga. Ya, paling saya manfaatkan malam-malam kadang ke sana. Oh, ya. Masih ya. Beliau, ya. Semoga ibu tetap sehat selalu ya. Ya, alhamdulillah. Ya kan ibu ini juga sumber dari apa keridoan suksesnya Pak Arianto tentu ya. Iya Pak. Ya, pengorbanan ibu selama ini yang sudah apa yang membesarkan gitu ya, mendoakan sukses, mendorong ini tentu bukan apa perjuangan yang gampang seorang ibu ya. Iya Pak. Tentu Pak Arianto juga memberikan atensi, feedback yang sepadan itu ya ke beliau ya. Walaupun sebenarnya beliau tidak mengharapkan itu ya. Beliau tidak mengharapkan. Tidak mengharapkan. Tapi dengan kehadiran anak-anaknya kan datang berkunjung itu sudah ya. Kita bisa lihat dari ini ya, dari senang itu ya. Gesturnya dari ini ya kan, dia sudah senang sekali lah. Ya. Ada harapan dari ibu yang Pak Arianto ketahui yang belum Pak Arianto bisa wujudkan? Ibu saya tidak pernah minta apa-apa. Enggak ya. Ya, tidak pernah menyampaikan keinginannya untuk bagaimana enggak. Ya. Jadi ya
mengalir begitu saja lah. Tapi sebagai anak tentu Pak Arianto kepengen dong Iya. membahagiakan ibu ini, Iya. ya, mumpung masih bisa ditemui, masih sehat. Ya, mohon maaf, kita kan nggak tahu Iya. usia ya. Iya. Ya. Ada keinginan Pak Arianto sendiri untuk apa yang diberikan kepada ibu, Iya. mumpung beliau masih bisa ditemui lah gitu. Iya. Ya, beliau sekarang memang kurang sehat, gitu kan ya. Nah, tapi dengan kondisi beliau stroke ya, dengan kondisi begitu ya kami lebih sering untuk inilah jadinya, untuk berkumpul kan, anak-anaknya kan untuk ini untuk ya kadang kalau memang pas di hari-hari libur yang ya kita bawalah beliau tuh berkunjung ke rumah anak-anak yang cukup jauh kan dari jangkauan. Dibawa, disenangi gitu Iya, ya. kalau dulu saya dan anak-anaknya ya menginginkan mau bawa beliau ya umrah lah begitu kan. Ya, umrah. Iya. Tapi Ya kondisinya jadi belum kesampaian kondisinya yang seperti ini ya jadi belum kesampaian lah sampai sekarang. ya. Tapi niat sudah ini ya. Sudah kita ini kan. Oke. Ya, memang ya mumpung masih bisa bersama ibu gitu ya. Tentu Pak Arianto bisa maksimalkan sisa waktu kerja tadi ya. Iya. Bersama keluarga dan ibu tadi ya. Tentu niatnya pengen sekali membahagiakan ibu ini ya. Pengen sekali. Ya, Pak. Pengen sekali. Tapi kalau dari ibu sendiri sampai dengan saat ini itu ya, dengan Pak Arianto dan keluarga dekat sekali ya, dekat ya. Alhamdulillah Pak. Ya. Dekat ya. Ya. Ya tentu ini suatu kebahagiaan sendiri ya. Ya. Bisa bersama keluarga besar, kumpul dengan ibu tadi yang sudah dari kecil membesarkan sampai ya menyukseskan Pak Arianto lah. Iya. Dengan doanya, dengan perjuangannya selama ini gitu ya. Iya Pak. Ya. Itulah doanya lah yang selalu kita harapkan Pak. Iya ya. Nah, ya tadi cita-cita pengen mengumrohkan memang belum kesampaian. Ya belum. Kalau hal lainnya mungkin masih tentu pengen berusaha untuk menyembuhkan ibu juga. Ya. Iya. Sudah keliling kemana-mana nih ya. Dibawa. Ya dibawa ya kemana-mana ya. Ya berobat kemana-mana ya. 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 Memang kita nggak boleh berhenti ikhtiar ya. Ya. Ya semoga ibu cepat pulih ya. Terima kasih Pak. Sekeluarga bisa kumpul bahagia selalu. Ya. Ya. Dan Pak Arianto karirnya juga lebih baik ya. Bisa memberikan kontribusi kemanfaatan untuk kubur raya, pelayanan publik, ya, membangun kubur raya ini menjadi lebih baik ke depannya. Ya, terima kasih. Amin, Pak. Baik, terima kasih Pak Arianto. Ini atas dialog asik kita pada hari ini. Banyak pengalaman, pengetahuan yang dapat terutama saya petik di dalam Pak Arianto melaksanakan tugas dan memimpin bawahan serta bagaimana bersama keluarga tadi menikmati sisa-sisa waktu dari melaksanakan tugas tanggung jawab tadi ya. Terima kasih. Baik, sahabat Sekda Podcast dimanapun berada, demikian tadi sejenak kita berdialog asik dengan Pak Arianto, seorang kabak organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya. Sampai ketemu lagi. Wassalam. Sejenak kita dialog asik.